الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, walaupun mungkin teman-teman punya loh rada grep rasane awake gak penak gitu, kalau lebar vaksin booster Moderna sama tak rasa gitu. Ala kulli hal awake dhewe bisa dipunparingi sehat kali Gusti Allah itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa besarnya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat diberi amanah untuk menjaga keimanan dan keislaman. Maka Gusti Allah ikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga keimanan dan keislaman itu sampai kula kalih panjenengan kapundhut wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah kita, uswah hasanah yang kita ikuti apa yang menjadi pangandikan beliau, kita ikuti apa yang menjadi perilaku beliau, dan kita ikuti apa yang menjadi ketetapan serta akhlak beliau. Insya Allah menawi kita mengikuti apa yang menjadi sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngendikan man ata'ani faqad ata Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku, maka dia termasuk orang yang durhaka juga kepada Allah Ta'ala. Para bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo sakderengipun kawiwitan lebet wonten ing pembahasan surah Al-Baqarah, kita nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi lumatar suratul Fatihah, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho dhumateng kita. Amin. Amin. Ridho illah wa ridho Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah. Naftatihu baramijana bikiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kita masuk ayat yang ke-41 insyaallah. Panjenengan buka Quran pun saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nuru basarina wa jalaa'a humumina bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Amin ahlika ya rahman. Amin ahli syafa'ati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Kata wa aminu. Waunya itu kata hubung, merupakan terusan dari ya Bani Israil. Jadi ini masih berkaitan dengan Bani Israil. Terus diperintahkan amin. Terus jadi kalau banyak orang namanya amin. Fi'il amr itu kalau untuk orang banyak jadi amin. Amin itu beriman. Tapi kalau orang banyak itu ayo amin. Itu fi'il. Berarti perintah untuk beriman kepada apa? Bima anzaltu. Bima dengan ma itu apa-apa anzaltu yang aku turunkan. Musaddiqal lima ma'akum itu membenarkan apa yang ada padamu. Kita bahas nanti. Sing setunggal niku bima anzaltu. Kenapa Allah kok enggak langsung wa aminu bil Qur'an? Enggak mengatakan Quran. Imanlah kamu sama Quran. Enggak begitu. Itu ada permasalahan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka disuruh beriman kepada Al-Quran yang mereka anggap sebagai tulisannya Nabi, karyanya Nabi. Gitu, Maka di situ Allah mengatakan bima anzaltu dengan apa-apa yang aku turunkan. Itu membantah anggapan Israel, sing nakal-nakal itu. Kenapa? Bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada latar belakangnya. Kenapa kok di situ kok enggak langsung bil Quran tapi dengan bima anzaltu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, musaddiqon. Saddaqa yusaddiqu musaddiqon. Itu membenarkan. Artinya Al-Quran itu membenarkan bahwasanya dulu memang ada ayat-ayat Allah, ada kitab-kitab Allah, ada suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu membenarkan. Oke. Tapi di samping itu bukan cuma sekedar membenarkan, tapi juga mengoreksi. Kenapa kok mengoreksi? Karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah ada tahrif. Tahrif itu apa? Editan. Bahasa keren saat ini editan. Wis diedit. Nah, yang belum masuk, mereka masukkan. Yang apa? Kira-kira merugikan mereka buang. Wis diedit. Nah, maka di sini Al-Quran pada satu sisi memang benarkan Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada sisi lain Al-Quran itu juga korektor, mengkritik, membenarkan itu dalam arti harusnya Allah itu satu, tapi di situ itu salasa. Di Quran kan ada kata-kata itu. Itu salasa. 3 Trinitas itu.
Nah, itu kan koreksi atas apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu baik Yahudi ataupun Nasrani mempunyai pemahaman semacam itu. Orang-orang Yahudi itu mempunyai pandangan Nabi Uzair itu anak Gusti Allah. Sementara kalangan Nasrani itu menganggap Isa itu anaknya Allah. Gitu. Oke. Jadi musaddiqal lima ma'akum yang pertama memang membenarkan apa? Kalau Allah menurunkan kitab-kitab sahifah atau suhuf sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan orang Islam harus percaya itu. Jadi tidak boleh kita tidak percaya kepada Injil, tidak boleh kita tidak percaya kepada Taurat, tidak boleh kita tidak percaya kepada Zabur, tidak boleh kita tidak percaya kepada sahifah atau suhuf, karena di Quran juga suhufi Ibrahim wa Musa. Dan karena asalnya dari yang satu, yaitu Allah, harusnya tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kok bertabrakan? Itu kan harusnya kita berpikir. Harusnya kita berpikir, loh, kok iso kaya ngene lho, jare sumbere padha. Maka harusnya kita juga kritis. Jadi kan jarang toh buka Injil toh. Yang saya punyai cuma Injil, dalam arti Alkitab yang kata mereka itu Injil. Sesekali buka lah kersane jenengan perso. Oh, kayak gini loh sing dikritik Quran. Gitu. Terus niatnya gitu, bukan kok terus mempelajari. Enggak. Ada ayat-ayat di dalam kitab mereka itu yang apa? Yang bertabrakan dengan apa? Dengan yang diajarkan Al-Quran. Macam itu. Kali-kali lah. Dengan ini maca Alkitab. Ora apa-apa. Maca sedilik, buka. Jadi saya itu sudah berinteraksi dengan Alkitab atau kitabnya yang Nasrani, ada apa yang namanya perjanjian lama, ada perjanjian baru. Saya mulai dari SD seneng ngono-ngono. Kok kaya ngene toh. Jadi semacam itu. Dengan apa? Dengan niatan kita mengetahui, oh ternyata memang betul Al-Quran itu sebagai korektor. Bukan hanya pembenar, tapi juga mengkoreksi. Nah, itu banyak. Nah, atau semacam itu. Sesekali tidak apa-apa. Soalnya dalam kitab mereka itu ada salah satu yang namanya Yesus ketika disalib. Yang namanya Yesus ketika disalib. Itu dalam kitab mereka dikatakan memohon Eli, Eli lima sabachthani. Eli itu Tuhan, ya ilahi. Lima sabachthani, kenapa engkau biarkan aku? Maksudnya dibiarkan, disiksa demikian itu. Dalam bahasa mereka. Nah, dengan di situ kan enggak ada. Ya saiki Tuhan, kok nyeluk Tuhan itu. Gitu. Atau kalau dalam kisahnya Nabi Lut, itu banyak di sana. Kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut itu ngombe. Piye Nabi yo ngombe. Minum-minuman keras. Terus dua anaknya yang perempuan, kalau di dalam Al-Quran ditawarkan kepada siapa saja dari kaumnya yang ingin melaksanakan pernikahan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, itu sama Nabi Lut dikumpuli dewe. Bayangin. Itu dalam kitab mereka. Mosok kaya ngono, Nabi kok kaya ngono. Dan sampai hamil. Nah, kalau jenengan buka-buka. Aku pengen ngerti loh. Nah, di sini fungsi Al-Quran sebagai musaddiqal lima ma'akum. Sebagai pembenar, sebagai korektor. Dari lima ma'akum yang ada pada kamu. Yaitu apa? Taurat. Karena kembalinya kepada ya Bani Israel. Termasuk Injil. Termasuk Zabur. Karena anak turunnya Israel itu kan ya termasuk. Nabi Daud termasuk. Nabi Musa termasuk. Nabi Isa termasuk.
Nah, maka seperti itu. Oke. Wala takunu lan ampun panjenengan dados. Takunu dari kata anta takunu. Tapi teng mriku wala takunu berarti antum panjenengan sedaya wahai Bani Israel jangan menjadi awwala kafirin di orang yang pertama kufur terhadapnya. Iki sing dimaksud piye? Kudune kan nek jenengan perso nggale. Orang yang pertama kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang musyrik Mekah, ya betul. Dan di situ Rasulullah belum berinteraksi dengan Yahudi atau ya pokoknya semacam itu, Yahudi, Bani Israel lah, dengan berbagai macam keagamaannya itu. Nah, kudune kan ngono, sing musyrik sih, loh aku bukan termasuk yang pertama yang musyrik kok, enggak pertama yang mengingkari, kok ada orang-orang yang mengingkari, bahkan keluarga Nabi ada yang mengingkari, Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya, mereka mengingkari. Tapi yang dimaksud di sini awwala kafirin itu orang yang terdepan dalam memusuhi Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senengane memprovokasi. Pripun carane Kanjeng Rasul itu gesangnya teng Madinah ndak tentram. Di sana ada Bani Nadir, ada Bani Quraisy, ada Bani Quraidah dan yang lain. Nah, mereka memprovokasi penduduk Madinah, mereka memprovokasi penduduk Mekah yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Ayo, musuhi Muhammad. Jangan jadi orang yang terdepan dalam memusuhi Rasulullah. Karena jenengan harus tahu bahwasanya dulu yang namanya Bani Israel sebelum diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu memohon kepada Allah ketika pas dilanda kesusahan, ketika pas dilanda peperangan dan lain sebagainya, itu dengan Nabi yang engkau utus di akhir, yaitu Nabi Muhammad. Mereka itu tawasul kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Rasulullah muncul di Madinah, dan itu mereka bertemu, mereka sudah mengetahui tanda-tanda bahwa saya Nabiullah Muhammad itu memang Nabi utusan Allah. Mereka tahu, wong itu ada dalam kitab-kitab mereka kok. Sinten sing boten pirsa. Nah niki misalnya kita ketemu pas hidup pada zaman itu, zaman sareng kalih Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari wajahnya itu sudah terang, sudah bersih, sersik, terang benderang. Dari tubuhnya itu baunya harum. Tidak ada satupun lalat sing nempel pada kulitnya Kanjeng Rasul karena saking halusnya, melebihi sutra katanya dalam riwayat. Terus kemudian seluruh binatang itu mendekat, kecuali sing saya sebutkan yang serba kotor-kotor itu seperti lalat kan mendekatnya kepada sesuatu yang kotor kan bisa. Lalat itu. Terus kemudian setelah itu ada khususnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tidur walaupun matanya terpejam. Terus kemudian ketika duduk bersama orang-orang yang tinggi, mereka Kanjeng Rasul ketinggal tinggi. Dan ketika duduk bersama orang-orang yang mungkin ya standar lah ya, Kanjeng Rasul sama juga seperti itu. Iya, tubuhnya modat-modat itu iya. Nah, semacam itu. Itu tanda. Dulu orang musyrik Mekah. Yang pancen kue utusane Gusti Allah, coba kayak gawean sing senengane bulan kayak pecah. Itu juga pecah betulan. Jadi pada waktu itu, jadi kalau misalnya menembe Jawa terus kados kalau ini Kanjeng Rasul bilang stop ya mandek. Dunia itu semuanya manut.
karo Kanjeng Rasul. Seperti itu. Piye para sahabat ora beriman? Bagaimana mungkin orang Yahudi kok tidak beriman? Bagaimana mungkin orang Nasrani tidak beriman? Itu saking bodoh nih, bodoh. Oh jelas ketok. Misalnya kalau kita itu dirasani teko mburi kan ora ngerti. Misalnya jenengan jalan terus ning mburi ana kanca ning ngrasani jenengan nggak ngerti. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang ataupun dari depan Kanjeng Rasul biasa. Bihol fihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Terus ketika Rasulullah itu imam, ada sahabat Nabi yang membaca doa iftitah itu beda. Kanjeng Rasul pirsa. Asmane niki. Karena memang seperti itu khusus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jari jemarinya keluar air dan lain sebagainya. Dan itu betul-betul diperlihatkan kepada masyarakat. Para sahabat itu terus iman. Wajar. Lawake dhewe ketemu burung. Kok kita beriman? Kok ketika disebut asmane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati koyo keiris-iris, kangen, pengen ketemu. Nah, semacam alhamdulillah. Maka dalam hadis yang lain, tekan ngendi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kepada sahabat, pengen ngerti iman sing ajib, sing luar biasa, sing ngedap-ngedapi. Nggih, Nabi, imani sapa coba kuwi? Imane malaikat. Para sahabat imannya para malaikat Kanjeng Nabi. Orang malaikat harus ngerti keagungane Gusti Allah, diperintah nurut dan lain sebagainya. Ngoten imane para nabi. Ya, mereka mendapatkan wahyu kok ya wajar. Nek ngoten imane kita ngeten iki sing setunggal masa kalih panjenengan. Ya kowe ngerti aku, kowe ngerti mukjizatku. Nah terus sinten Kanjeng? Imane wong-wong sing ora ketemu aku ning iman karo aku. Dan kita termasuk itu. Amin Allah. Amin. Terus awala kafirin bi orang yang pertama kali atau paling getol memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaru bi ayati tamanang qalila. Miki sering dipakai ketika pilkada, gitu. Kalau ada ulama terus DP karo partai dan lain sebagainya itu dianggap seperti menjual agama dengan harga yang murah. Enggak begitu maksudnya. Oke. Wala tastaru bi ayati tamanan qalila. Orang jenengan kedah pirsa. Sesekali mlebu gereja ora apa-apa lah, pengen ngerti bahwasanya di sana itu ada tempat penebusan dosa. Nggih, ada tempat penebusan dosa dan itu seluruh. Jadi nek misalnya jenengan wis zina, wis macam-macam karo wis anu, terus mungkin misalnya wong Kristen kan atau Nasrani kan, terus matur kali pendetane, kula pun tobat, tomo, suwunke. Yo wes di ngapura karo Gusti Allah ki syarate wonten sertifikate. Jadi kita harus tahu yang semacam itu. Mereka memposisikan diri sebagai ilah, sebagai Allah. Oke. Dan dengan Persani lahirnya revolusi Prancis itu goro-goro nyuwun ngapura kekuasaan agama dalam hal ini adalah gereja melebihi daripada kekuasaan negara. Jadi apa yang dikatakan gereja kuwi sing bener karena wakil Tuhan di bumi. Mereka terus gitu menggunakan ayat-ayat untuk kepentingannya sendiri.
Itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada seorang kiai atau ulama yang kemudian berkecimpung di dalam perpolitikan kan banyak. Jadi delok sik niate piye. Dan yang tahu niatnya itu siapa? Ya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi kita harus husnudon. Makanya husnudon itu berat. Berapa banyak yang enggak suka sama salah satu kiai yang saleh ngajuke jadi dewan atau dalam struktur pemerintahan dan lain sebagainya. Justru kita berterima kasih karena mereka mengetahui hukum-hukum Allah, maka mereka tidak melanggar harapan. Kan begitu. Permasalahan kok ada penyalahgunaan, ya wis serake pada badan tertentu, ora usah awake dhewe dadak mumet-mumet ngurusi negara ki ngopo. Kita ya ubah diri kita sendiri dan keluarga mudah-mudahan menjadi lebih baik. Nah, yang disebut samanan qalila itu adalah harga yang kecil. Walaupun mungkin selegere di depan panjenengan itu gede. Tapi tetap yang namanya dunia itu kecil. Bagaimana tidak kecil? Diibaratkan Rasulullah Muhammad SAW dan itu kasrat wonten ing kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kamu pengen mengerti harga dunia, maka celupkanlah tanganmu, jari jemarimu ke laut. Kemudian angkatlah. Setelah diangkat, yang menetes dari jari, itulah dunia. Sementara akhirat, ya laut itu sendiri. Yang jumlah airnya, la haula wala quwata illa billah. Mosok dikai perbandingan kayak gitu enggak? Nah, orang-orang yang tertipu dengan dunia, itu lagi sadar nek wis mlebu kubur, mereka baru hidup. Jadi selama urip ning donya mereka itu turu. Jadi wis gak ngerti sapa wae kabut wae, apa wae jipuk, apa wae embat dan lain sebagainya. Enggak peduli ini, enggak peduli itu. Dan kita bisa melihat itu semuanya di dalam dunia kita yang kayak begini ini. Menghalalkan segala macam cara dan lain sebagainya. Jangankan begitu, pengen viral wae dadak aneh-aneh kan itu untuk duniawi. Maka dunia itu disebut sama nang qalilah, harga yang sedikit. Wa iya ya fattakun, dan hanya kepadaku, dan sesungguhnya kepadaku apa fattakun, kamu bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan titah Gusti Allah, milar nopo ingkang dados awisanipun Allah, ya kudu resik tenan dalam hati, ya kudu ikhlas, harus lillahi ta'ala. Sebagaimana ketika sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Nggih. Niku tiyang anak keturunane Banu Israil. Kita masuk pada ayat yang ke-42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala dari kata albasayul bisu, atau dari kata labisa yalbasu. Labisa sih. Itu kalau di dalam terjemahan artinya nyampur. Oke, mencampurkan. Napa sing dicampurke? Kebenaran dengan kebatilan. Kebohongan dengan kejujuran dicampur.
kufur. Macam itu. Kenapa itu kok disampaikan kepada Banu Israel? Banu Israel itu dikritik karo Quran, terutama rohib-rohibnya. Dengan persani wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu kepada rohib. Maka kata ahad itu adalah kata yang disembunyikan oleh para rohib. Tapi ternyata Rasulullah mendapatkan firman Allah mengatakan seperti itu. Maka dia katakan, gue ngerti kok ngendi kata ahad. Enggak, ini dari Allah. Saya nggak ngerti kitab ini. Maka dikatakan Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Karena memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa sehingga apa yang disampaikan Rasulullah dalam hati Al-Quran memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, soalnya kan Nabi ra iso nulis, ra iso maca. Nah, wala talbisu itu mereka. Mereka itu siapa Bani Israel? Coba campur aduke antarane hak karo batil. Maksudnya pripun? Ini berkaitan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Ini berkaitan dengan kitab yang ada pada mereka. Oke. Jadi bukan mencampur adukan yang lain. Tapi bisa berarti umum. Bisa juga untuk kita. Misalnya kayak Mas Ratman nyekel duit. Wah ini campur ke wae karo iki dan lain sebagainya. Sampai pembukuannya mumet. Nah itu enggak boleh. Tapi yang dimaksud di sini. Wala talbisul haqqa bil batil. Adalah perilaku para rohib, para pendeta Bani Israel itu. Yang mengedit apa? Baik itu Taurat ataupun Injil. Jadi kalau ketemu dengan ayat-ayat yang menjadikan mereka itu dihormati, mereka pakai. Tapi kalau ketemu ayat-ayat yang justru merugikan mereka, mereka buang, mereka ganti. Jadi itu perilaku misalnya apa misalnya ada edaran itu kan ditunggu-tunggu oleh semua PNS nah dia harusnya tanggal 15 di tanggal 25 katus disebar luaskan. Nah itu kan wis ngedit itu kan bodoh nih wong oke. Nah sama para roh itu bodoh nih wong oke. Maka kalangan masyarakat awam dari Bani Israel itu gak ngerti apa-apa. Ya mbak itu ya wis melok karo rohibe sama seperti di Kristen atau di Nasrani. Iku sing ngolak-malik ayat iki ya pendeta nih dan lain sebagainya. Maka masyarakat bawah wis melok tok ngono wae. Maka keimanan mereka adalah dogma, wis pokoke ngono kuwi. Nah, begitu nggih. Wa taktumul haqqa dan kamu sembunyikan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dinyatakan kok dalam surat As-Saff dengan bersani. Ya. Ketika Nabi Isa itu sebagai pemberi kabar gembira tentang akan datangnya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Itu harusnya ada di kitab-kitab mereka, tapi ternyata tidak ada. Ini kan bisa coba digoleki tenanan orang, itu, informasi itu. Maka kritis itu penting. Nah, untuk membuktikan ternyata Quran betul ya, semacam itu. Wa antum ta'lamun lan panjenengan perso bahwasanya akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, namanya Ahmad dan lain sebagainya. Dia datang dengan ciri-ciri semacam ini. Dia datang mengikutnya modelnya kayak ini. Itu sudah ditunjukkan sedemikian detail. Bahkan kalau berjalan itu sing jenengane Kanjeng Rasul. Itu dinaungi sama awan. Maka ketika seseorang dinaungi sama awan, lah ono orang enak apa bayangan kan, maka Rasulullah tidak mempunyai bayangan. Itu karo awake dhewe dengan persani, dengan medal
Ketika pas panas nanti kan ada bayangan nih, umumnya menungso ngoten, lah Kanjeng Rasul tidak ada. Dan tanda-tanda itu ada di dalam kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil. Tapi mengapa para rohib mereka tidak mau? Tapi pada sisi yang lain nanti akan ada sampai di situ atak murunan nasau. Kita teruskan aja dulu. 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke, aqimu itu buat orang banyak, perintah buat orang banyak. Kerjakanlah. Kalau di terjemahan artinya dirikanlah orang pas. Artinya begini, kita mengerjakan sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, sesuai dengan aturannya. Orang blabluk, apa suwi banget sehingga masyarakatnya resah, bingung, dan lain sebagainya. Nah, di sana ada rukun-rukun sholat, ya penuhi syarat-syarat sahnya sholat, penuhi itu. Semuanya dipenuhi. Nah, ketika jenengan itu memenuhi persyaratan rukun dan lain sebagainya berkenaan dengan sholat, dengan sudah aqimus sholat. Nek dereng, ngapunten dereng. Nah, semacam itu. Maka belajar fikih tentang sholat itu sangat-sangat penting. Karena boleh jadi wong gak mudeng fikih sholat iki piye. Jadi belajar fikih tentang tata aturan berkenaan dengan syarat, rukun, dan lain sebagainya tentang sholat itu sangat-sangat dibutuhkan sehingga sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atuz zakah, dan laksanakan juga zakat. Di sini sama, akimu dan akimu itu kerjakan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sama, wa atuz zakah, dan berikanlah. Ini harus ini banyak. Berikanlah berarti jenengan sing kudu muter goleki asnaf zakat iku sapa wae ora dikumpulke. Jenengan yang ngasih, bukan mereka yang datang. Nek mereka datang berarti jenengan ngelek-ngelek mereka. Oh iki lho wong miskin, oh iki lho wong fakir gitu. Datanglah ke rumah mereka, berikanlah dengan perilaan, dengan penuh kasih sayang. Jelas kok perintahnya atu kok. Berikanlah, beri ngei. Memuliakan mereka, jangan sampai awake dhewe itu malah justru kebalikan. Kon teko wong miskin kabeh sak kebak keramat ning KUA kon jupuk zakat. Ayo mereka datang juga tapi kan mereka konangan toh. Oh iki toh wong sing miskin iki toh. Oh iki toh wong sing fakir iki toh. Oh ini toh sabilillah ini toh. Oh dan lain sebagai asnaf zakat itu. Nah, itu tidak cara yang baik. Datangi rumahnya, berikan dengan penuh kasih sayang. Nah, semacam itu perintah Gusti Allah wa atu zakah. Masalah zakat itu ana aturane. Masalah zakat ada aturannya. Sama seperti sholat. Jadi kalau jenengan mau zakat mal, sing dihitung apa sih? Dari apa misalnya? Sewa mobil entuke piro. Terus setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan, misalnya tukuban dan lain sebagainya, jadi ini bersih semene. Nah, dari yang bersih, bukan dari kotor. Sementara ini kan banyak yang kotor itu. Terus pokoknya potong, jedel, orang dengar. Padahal banyak itu pegawai-pegawai sing utange jibun itu. Nggo tuku pangan wae kangelan, kudunya mereka dapat zakat. Gorem kan, tapi gorem sing biasaan. Makanya di situ ada pendapat ulama. Maka rujuklah ke kitab-kitab fikih ketika berbicara tentang zakat. Nek urusan zakatnya niki do wegah kok. Nah,
Jadi pemotongan tanpa sepihak itu dolim. Pemotongan secara sepihak itu dolim. Maka dulu saya protes. Orang ngono kuwi. Maka orang satu dengan yang lain, zakatnya beda. Nah, semacam itu. Dan ketika pentasarufan orang kok teko. Mereka justru datang, kowe iki pelayan kok. Oke. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang ngurusi zakat dan lain sebagainya. Mereka itu pelayan, butuh kowe sing duwe duit. Sing duwe duit ki umat kamu disuruh untuk mentasarufkan, untuk menyampaikan, dan itu amanah. Wah, dikumpul ke kaya ngono kuwi. Dan saya sudah sampaikan itu. Wis monggo lah. Piye meneh kabeh ngunduh pada akhirnya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kadang dipleset ke karo Mbak Sri Lestari, rukuklah rokoklah piye. Rokoklah bersama orang-orang sing rokok uprang. Tafsir atetau. Pengertian sing rancet. Warka'u ma'ar raki'in, maka kamu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, melaksanakan sholat itu tadi. Ini berkaitan tentang Yahudi, pendeta-pendetanya. Jangan pirsani sampai ayat atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Itu orang-orang Yahudi, terutama rohibnya. Kalau misalnya ada saudara-saudara mereka, kuwe imano ning Kanjeng Nabi Muhammad, kuwi bener, sementara mereka ndak mau iman. Orang-orang munafik juga begitu. Ayo do sholat. Ternyata dia bablas. Wa idza qamu kusala. Kalaupun mereka melaksanakan sholat, mereka riya. Itu di ayat lain tentang ciri-ciri munafik. Nah, di sini para rohib itu juga mempunyai sifat munafik tadi, suka berdusta dan memutarbalikkan fakta. Oke. Mereka mengajak kepada saudara-saudaranya, "Hei, mano ning Kanjeng Nabi, wis bener kuwi, ning dheke ora." Maka ada hubungannya dengan ayat 44. Atamuruna nasa bil bir. Bir itu segala bentuk kebaikan. Mereka ngajak, apakah kamu mengajak atau memerintahkan orang itu untuk berbuat kebaikan? Oke. Wa tansawna anfusakum. Kowe malah lali karo awak. Niki juga kagem penyuluh agama. Apa guru-guru itu juga bisa ngomong ra iso nglakon. Berat. Itu ada adabnya khusus. Maka di ayat yang lain Gusti Allah ngendikane ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Wong kang padha iman, kowe ngopo to iso ngomong kok ora lakon. Kabura maqtan indallah, besar kebencian Allah bagi orang-orang yang sedemikian ini. Dalam hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan tentang penduduk neraka. Penduduk neraka sebagian besar itu kaget. Tuh, kok ijek ana wong sing diadab luwih berat timbang aku. Dibenamkan ke dalam dasar neraka. Ya Allah. Wetenge diudel-udel dan lain sebagainya. Wes bolak-balik. Mereka itu, loh, aku mbiyen sing ngajak-ngajak sing kebaikan toh. Ngajak-ngajak toh. Nah, nggih kula sing ngajak ning kula mboten lampahi. Lah kowe sing apa perintah wong ben supaya ninggal maksiat toh. Nggih, kula perintah ngoten teng masyarakat kula dhewe malah takon. Aja ngombe. Minum-minuman kerajangan, hati malah ngopi dhewe dan lain sebagainya. Sing sabar dhewe ora sabar dan lain sebagainya.
itu hati-hati pada satu sisi yang lain. Kita dulu termasuk guru-guru yang penak ya tetap. Nah, pimpinan jelas merintah ke bawahan itu untuk melakukan begini sementara dia leha-leha. Wah, itu medeni. Nah, kados ngoten. Pas jam setunggal langsung gangsal. Nggih. Nah, kados ngoten niku. Terus bagaimana tambah sedikit setunggal ini semacam yang global saja, tapi pada kesempatan akan datang kita akan uraikan perkara apa itu. Kita diminta ketika ada masalah berhubungan dengan mereka Bani Israel dan lain sebagainya, berhubungan dengan orang lain kan ya ono sing gak seneng dan lain sebagainya toh. Ada yang nggak iri sama kita dan lain sebagainya, tenang baik, tenang soalnya awake dhewe masih punya Allah. Maka wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah. Asli nih wasta'inullah, meminta tolonglah kamu semuanya kepada Allah, tapi dengan jalan, dengan apa nih? Metode apa kuwi? Sabar dan sholat. Ya kudu sabar. Dielek-elek, balas ngelek-ngelek ya wis. Bar selesai. Yo itu memang saya dulu juga begitu, tapi kan butuh proses sampai ke sana. Saya kira kayak gitu. Jadi sabar dan sholat itu berat. Contohlah sholat malam aku buat sholat ba'diyah, qobliyah. Iku ya buat. Iku betul. Kon sabar, apa sing sabar, Pak. Sabar. Kira gampang, Bang. Ya itu memang susah. Wa innaha lakabiroh. Kabiroh di sini bukan besar, tapi beban yang sangat berat. Kecuali buat orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Itu diterangkan oleh Gusti Allah. Orang yang khusyuk di sini prosesnya itu yo awal-awale urung ikhlas, awal-awale kepeksa, sampai pada akhirnya sudah merasa jadi kebiasaannya. Apa itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbi wa annahum ilaihi raji'un. Apa itu? Rasa. Lah ya waktu kuwi aku ora ngerti kapan aku arep cukup. Kapan Allah kirim malaikat maut terus tiba-tiba terus diketok tok. Mas Zuhaid iki wayahe balik. Duh. Nah, orang yang khusyuk itu ada di dalam hatinya yang mempersiapkan yang terbaik. Kalau misalnya kita tahu besok kita mati, maka kita akan berusaha sebaik mungkin. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Wes orang galih kepentingan apapun, nyoh, dan lain sebagainya. Cuman karena yang namanya mati itu goib, yo, ble sampai naik dewe ya. Gitu. Nah seperti itu. Nanti buat orang yang usuk-usuk, ya apa toh? Usuk itu sing nganteng. Iya, usuk secara kondisi jasmani entah memang anteng ora ubah-ubah, tapi di situ lebih pada penjiwaan di sini menjiwai karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghadap Allah taala, sok ya sapenake dhewe kan harus mempersiapkan sebaiknya semacam itu. Itulah orang-orang yang khusyuk. Insya Allah pada kesempatan akan datang kita akan kaji lagi tentang kekhusyuan. Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya khusus buat saya pribadi, umumnya buat panjenengan sedaya. Bahwa kita tutup kewasan. Alhamdulillah Rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa la'akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.